Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Roh Kudus urapi kami secara khusus di minggu terakhir di bulan ini. Engkau yang memberkati umat-Mu berlimpah-limpah, menyembuhkan orang-orang yang sakit, memberikan kekuatan kepada yang lemah. Engkau Tuhan yang mengisi roti dalam tempayan kami dan minyak dalam buli-buli kami, sehingga umat-Mu tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan, Engkau yang memberikan keturunan ilahi bagi mereka yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Engkau yang memulihkan keluarga demi keluarga, memulihkan rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan, terima kasih. Bagimu tidak ada yang mustahil, bagimu tidak ada yang sukar. Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, 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 haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan, tidak terasa gereja Tuhan. Kita sudah memasuki, haleluya, minggu terakhir di bulan Juni, bulan berlimpah-limpah kemurahan, bulan berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan. Saudara gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, di akhir daripada bulan ini, saya memberikan judul khotbah, mendatangkan mujizat adalah perkara ringan bagi Tuhan. Saya ulangi, mendatangkan mujizat Tuhan, mendatangkan hal-hal yang supranatural, mendatangkan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Saudara gereja Tuhan, itu adalah perkara yang sangat ringan bagi Tuhan. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, lihat Alkitab saudara Bapak Ibu dalam 2 Raja-Raja, haleluya, pasal yang ketiga ayat 9. Ada 3 raja yang sedang mengalami masalah yang besar, yaitu Raja Israel, yaitu Yoram Raja Israel, Yosafat Raja Yehuda, dan yang ketiga adalah Raja Edom. Alkitab berkata 7 hari ketiga raja ini dan seluruh tentaranya sedang mengalami kekurangan air, kehausan. Tapi Tuhan menolong mereka dengan dahsyat dan luar biasa. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Haleluya. 2 Raja-Raja 3 ayat 9. 2 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Maka berjalanlah Yoram Raja Israel, Yosafat Raja Yehuda dan Raja Edom. Lanjutkan. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, Alkitab berkata gereja Tuhan, setelah 3 raja ini berjalan 7 hari perjalanan jauhnya. Lanjutkan terus. maka tidak terdapat air untuk tentara. Alkitab berkata gereja Tuhan selama 7 hari. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Selama 7 hari. 3 raja yang berbeda ini. Dan seluruh tentaranya tidak menemukan air, tidak mendapatkan air. Lanjutkan terus. Dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Dan untuk hewan, ternak mereka yang mengikuti mereka juga tidak ada air. Lanjutkan terus, haleluya. Lalu berkatalah Raja Israel, Alkitab berkata, lalu berkatalah Yoram Raja Israel, wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tuhan telah memanggil ketiga raja ini dan menyerahkannya kepada Raja Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan? Tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan? Supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Gereja Tuhan Bapak Ibu bersyukur 3 raja ini. Di antara 3 raja ini ada 1 raja yang takut akan Tuhan. Ada 1 raja yang terbiasa meminta petunjuk Tuhan. Raja Yosafat mengerti. Tidak ada cara lain kecuali meminta petunjuk Tuhan. Raja Yosafat mengerti, memahami betul tidak ada jalan keluar. Tidak ada cara lain kecuali meminta petunjuk Tuhan. Alkitab berkata gereja Tuhan, waktu mereka 7 hari perjalanan, tidak mendapatkan air. Dan saudaraku, Raja Yoram berkata, celaka kita. Tuhan sudah menyerahkan kita kepada Raja Moab. Tetapi Yosafat seorang yang saudaraku terbiasa meminta petunjuk Tuhan, dia berkata, tidak adakah nabi di daerah ini yang olehnya kita bisa meminta petunjuk Tuhan. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, sesuai dengan tema khotbah hari ini, mendatangkan mujizat adalah perkara ringan bagi Tuhan. Saudaraku perhatikan baik-baik. Lihat Alkitab saudara. Haleluya, haleluya. Ayat 16 dan 17 baca Bu Belinda. 2 Raja-Raja 3 ayat 16. Amin. Kemudian berkatalah ia,
Kemudian berkatalah Elisa, beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. di lembah ini biarlah dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, Alkitab berkata, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. kamu tidak akan mendapatkan angin, kamu juga tidak mendapatkan hujan. Namun lembah ini akan penuh dengan air, Alkitab berkata, namun lembah ini penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan sehingga kamu serta ternak sembelihanmu dan hewan pengangkut dapat minum. dan hewan-hewan pengangkut dapat minum. Lanjutkan terus. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Garis bawahi gereja Tuhan. Mengisi lembah itu dengan air, memberi minum ternaknya, tentaranya, bagi Allah itu adalah perkara yang ringan. Lanjutkan terus. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Juga musuh mereka, orang Moab, Raja Moab itu akan diserahkan kepada mereka. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, 3 raja berkata bahwa itu adalah perkara yang sulit. Bahkan Raja Yoram berkata, celaka kita, Tuhan sudah menyerahkan kita kepada Raja Moab. Tetapi yang hebat, yang luar biasa, saudaraku, firman Tuhan keluar melalui Nabi Elisa. Buatlah parit-parit, kamu tidak akan mendapatkan hujan, kamu tidak akan mendapatkan angin, tetapi lembah ini akan penuh dengan air. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Saudaraku, gereja Tuhan, tidak ada hujan, tidak ada angin, tapi tiba-tiba, saudaraku, firman Allah berkata, lembah itu akan penuh dengan air. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Masalah terbesar banyak orang, hidupnya penuh dengan air mata, hidupnya penuh dengan tangisan. Mengapa? Karena dia tidak mau meminta petunjuk Tuhan. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya. Maka poin yang pertama, sesuai dengan tema khotbah hari ini, mendatangkan mujizat adalah perkara ringan bagi Tuhan. Elisa berkata, buatlah parit-parit. Sekalipun kamu tidak mendapatkan angin, tidak mendapatkan hujan, tetapi lembah ini, parit-parit yang kamu buat itu akan penuh dengan air. Sehingga tentaramu yang tidak minum selama 7 hari. Sehingga ternak mereka yang tidak mendapatkan air selama 7 hari akan berlimpah-limpah air. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, dimulai dari poin yang pertama, mintalah petunjuk kepada Tuhan. Maka gereja Tuhan, dalam 2 Samuel 5:19, ada seorang man of God yang bernama Daud. Daud adalah orang yang selalu berhasil dalam peperangan. Saudaraku, banyak musuh, banyak tentara yang dihadapi oleh Daud. Bahkan umur 18 tahun dia sudah mengalahkan Goliat. Apa yang membuat Daud berhasil? Jawabannya sederhana. Daud adalah pribadi yang selalu berkomitmen, saudaraku, untuk selalu mengambil, meminta keputusan, meminta petunjuk Tuhan kemanapun dia pergi. 2 Samuel 5:19. 2 Samuel 5 ayat 19. Amin. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Apakah aku harus maju kepada orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, Tuhan itu menjawab Daud, majulah, majulah. sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Sebab aku pasti menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Perhatikan ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Gereja Tuhan, ini berbeda lagi. Ini bukan peristiwa yang sama, sekalipun musuhnya sama. Ayat 23 berkata, bertanyalah Daud kepada Tuhan, lanjutkan terus. Dan ia menjawab, dan Tuhan menjawab, janganlah maju, janganlah maju. tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, Buatlah lingkaran sampai ke belakang musuhmu, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Gereja Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang ahli strategi. Dia memberikan cara, dia memberikan strategi untuk saudaraku bagaimana supaya Daud berhasil dalam peperangan. Poin yang pertama, gereja Tuhan, bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi saya dan saudara orang-orang percaya. Engkau yang sakit, Tuhan, saudaraku, terlalu ringan bagi Tuhan menyembuhkan saudara. Saudara yang sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga, pemulihan keluarga, terlalu ringan. Itu perkara ringan bagi Tuhan untuk memulihkan pernikahanmu. Saudara yang sedang bermasalah dengan keuangan, dengan pekerjaan, itu Bapak Ibu gereja Tuhan, Alkitab berkata, itu perkara ringan bagi Tuhan untuk memulihkan.
Yang pertama, gereja Tuhan, adakah saudara yang mendengarkan khotbah ini mau meminta petunjuk kepada Tuhan? Yang pertama. Yang kedua, ayat 15 baca Bu Belinda dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 15. Saudaraku Elisa, dia berkata, panggillah aku pemain kecapi, supaya pemain kecapi itu boleh memainkan kecapi di hadapanku. Ayat 15. 2 Raja-Raja 3 ayat 15. Amin. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Saudaraku, Elisa tidak meminta yang lain. Elisa sebagai nabi Tuhan hanya meminta, panggillah pemain kecapi, jemputlah pemain kecapi di hadapanku. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, Alkitab berkata pada waktu pemain kecapi itu memainkan kecapinya, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, inilah yang banyak orang Kristen belum nangkap, belum mengerti, belum memahami. Bahwa Allah kita adalah Allah yang bertahta di atas pujian dan penyembahan. Mazmur 22 ayat 4. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Maka setiap pagi saya mengundang saudara untuk setia datang ibadah doa fajar. Mengapa saudaraku? Karena waktu engkau menaikkan puji-pujian penyembahan, saudaraku gereja Tuhan, haleluya, kekuasaan Tuhan akan turun di rumah tanggamu. Kekuasaan Tuhan akan turun di keluargamu. Kekuasaan Tuhan akan turun mengalir di dalam pernikahan saudara. Haleluya, haleluya. Baca Bu Belinda, haleluya. Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. yang bersemayam, yang bertahta di atas pujian orang Israel. Saudaraku, Elisa berkata, panggillah aku pemain kecapi. Dia nggak meminta yang lain. Mengapa? Karena Elisa tahu, waktu kecapi dimainkan, waktu musik dimainkan, waktu puji-pujian dinaikkan, maka kekuasaan Tuhan akan mengalir dengan dahsyat dan luar biasa. Maka kita berkata dalam 1 Samuel 16 ayat 23, ada raja yang dikuasai oleh setan. Raja itu bernama Saul. Setiap kali Saul dikuasai oleh roh jahat, Alkitab berkata gereja Tuhan, Daud memainkan kecapi. Dan waktu Daud memainkan kecapi, Alkitab berkata roh jahat undur daripada Saul. 1 Samuel 16 ayat 23. 1 Samuel 16 ayat 23. Amin. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, Dan setiap kali roh jahat itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. maka Daud seorang yang diurapi Tuhan. Dia memainkan kecapi, dan waktu dia memainkan kecapi, Alkitab berkata, Saul merasa lega dan nyaman, Saul itu merasa lega dan nyaman. dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Roh jahat itu undur daripadanya. Gereja Tuhan, maukah saudara hari-hari ini engkau memainkan kecapi? Engkau menaikkan doa, pujian, dan penyembahan? Engkau bersukacita di hadapan Tuhan setiap hari? Alkitab berkata waktu Paulus dan Silas di penjara, mereka memuji-muji Tuhan. Waktu mereka memuji Tuhan, Alkitab berkata terjadilah gempa bumi di penjara itu. Kekuasaan Allah terjadi di sana. Sehingga kepala penjara di Filipi bertobat. Mengapa? Karena kekuasaan Tuhan turun di sana. Yang kedua. Yang ketiga, saudaraku gereja Tuhan, dibutuhkan ketaatan kepada firman untuk saudara mengalami mujizat yang luar biasa. Ayat 16 dan 17. 2 Raja-Raja 3 ayat 16 dan 17. Saudaraku, Elisa berkata, buatlah parit-parit di lembah ini, karena lembah ini akan penuh dengan air. Sesuatu yang tidak masuk akal. Mereka 7 hari, 7 malam tidak menemukan air. Tetapi Elisa, firman Allah berkata, buatlah parit-parit, maka parit-parit ini akan penuh dengan air. Ayat 16 dan 17. 2 Raja-Raja 3 ayat 16. Amin. Kemudian berkatalah ia, Kemudian berkatalah Elisa, beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, kamu tidak mendapatkan angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, namun lembah ini akan penuh dengan air. sehingga kamu serta ternak sembelihan Sehingga kamu serta ternak sembelihanmu dan hewan pengangkut dapat minum. dapat minum. Lanjutkan terus, haleluya. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Alkitab berkata gereja Tuhan, itu pun perkara yang sangat ringan di mata Tuhan. Lanjutkan terus. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Bukan cuma itu, musuhnya orang Moab pun akan diserahkan ke dalam tangannya. Lanjutkan terus.
Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu Perhatikan, bukan itu. Kamu akan memusnahkan kota yang berkubu dan segala kota pilihan. dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air. Menutup segala mata air. Dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Itu pun perkara yang ringan bagi Tuhan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, yang ketiga adalah ketaatan kepada firman. Saudaraku, orang-orang di sana tidak mengerti bagaimana mungkin mereka bisa membuat parit-parit, tidak ada hujan, tidak ada angin, tapi air bisa datang. Gereja Tuhan, sering sekali firman yang datang itu, saudaraku, tidak masuk akal kita. Tapi waktu saudara belajar taat, mujizat akan terjadi. Dalam Kejadian 22 kita berkata Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak. Saudaraku, itu sangat tidak masuk akal. Tetapi Abraham, Alkitab berkata, pagi-pagi benar Abraham mempersembahkan Ishak ke tempat yang Tuhan mau. Alkitab berkata, gereja Tuhan, tatkala Abraham ingin, saudaraku, mempersembahkan Ishak, lalu terdengarlah suara dari surga berkata, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Dan pada saat yang sama, Abraham menoleh, di sana ada anak domba yang sudah tertambat. Gereja Tuhan, Jehovah Jireh, Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Kepada siapakah Tuhan menyediakan? Kepada orang-orang yang taat. Alkitab berkata, ada seorang janda di tanah Sidon, janda di Sarpat. Alkitab berkata, roti dalam tempayannya tidak habis dalam buji-buli, minyak dalam buli-buli tidak habis. Mengapa? Karena dia taat. Ketaatan akan mendatangkan berkat Tuhan. Ketidaktaatan akan membawa orang ke dalam pembuangan. Maka Alkitab berkata, gereja Tuhan, kebodohan, ketidaktahuan, ketidaktaatan membawa orang ke dalam pembuangan. Tetapi ketaatan kepada firman membawa orang kepada mujizat dan kedahsyatan yang luar biasa. Yang keempat, yang terakhir, saudaraku, 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-20. Saudaraku, 2 Raja-Raja 3 ayat 20. Haleluya. 2 Raja-Raja 3 ayat 20. Amin. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, Keesokan harinya ketika mereka mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Alkitab berkata, gereja Tuhan, tiba-tiba datanglah air dari Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Inilah yang saya katakan Bapak Ibu, perkara yang supranatural. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, waktu engkau percaya, maka gereja Tuhan, apa yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar, tidak pernah muncul dalam hatimu, itu yang Tuhan berikan kepadamu. Kok bisa tiba-tiba waktu mereka mempersembahkan korban, pagi-pagi Alkitab berkata, datanglah air dari Edom. Ulangi lagi yang keras, haleluya. 2 Raja-Raja 3 ayat 20. 2 Raja-Raja 3 ayat 20. Keesokan harinya, Keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan korban, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. datanglah tiba-tiba air dari tanah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Lalu penuhlah lembah itu dengan air. 7 hari 3 raja ini, saudaraku, hampir mati karena 7 hari tidak mendapatkan air. Tapi Alkitab berkata, gereja Tuhan, air itu datang sesuai dengan firman Allah. Maka saya percaya gereja Tuhan, mujizat akan mengikuti, kelimpahan akan mengikuti, terobosan akan mengikuti. Kepada siapa mujizat mengikuti? Kepada firman Allah. Maka gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, ketaatan kepada firman mendatangkan mujizat. Maka gereja Tuhan, 2 Samuel pasal 24, 2 Samuel pasal 24 ayat 25. Alkitab berkata, gereja Tuhan, waktu Daud mempersembahkan korban, maka mujizat terjadi. Waktu Daud mempersembahkan korban, maka Alkitab berkata, tulah itu berhenti. Apa artinya tulah berhenti? Berkat Tuhan mengalir. 2 Samuel 24 ayat 25. 2 Samuel 24 ayat 25. Amin. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan. Lalu Raja Daud mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan. Dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Ayat sebelumnya berkata bahwa ada 70.000 orang Israel mati. Mengapa? Karena saudaraku, ada penyakit sampar di kota itu. Itu sebabnya Raja Daud mengambil keputusan untuk membangun mezbah. Dan waktu mezbah dibangun, tulah berhenti. Artinya berkat mengalir.
Alkitab berkata gereja Tuhan 2 Raja-Raja 3:20, waktu mereka mempersembahkan korban, maka pagi-pagi benar datanglah air, tiba-tiba datang dari Edom, memenuhi lembah itu, sehingga lembah itu penuh dengan air, sehingga yang harusnya tentara 3 raja ini semuanya mati, semuanya menjadi hidup. Mengapa? Karena firman Allah, ya dan amin. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, 2 Raja-Raja 3:24 dan 25 adalah penggenapan 2 Raja-Raja 3 ayat 18 dan 19. Ayat 18 dan 19 itu, saudaraku, ada nubuatan, ada firman yang disampaikan. Dan ayat 24-25 itu tergenapi. Ayat 24 baca Bu Belinda. 2 Raja-Raja 3 ayat 24. Amin. Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, Ketika Moab sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu, Alkitab berkata bangkitlah orang Israel itu, lalu memukul orang Moab, lalu memukul kalah orang Moab, sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab, maka makin majulah mereka menerobos ke daerah Moab, sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Alkitab berkata bagaimana kemenangan datang atas orang Israel. Firman Tuhan tergenapi bahwa Moab akan diserahkan, itu perkara yang ringan dan itu terjadi. Lanjutkan terus, haleluya. Mereka meruntuhkan kota-kota, Alkitab berkata orang Israel meruntuhkan kota-kota, menutupi setiap ladang yang baik dengan batu, karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya. Lanjutkan terus, haleluya. Mereka menutup segala mata air, Alkitab berkata mereka menutup segala mata air, dan menumbangkan segala pohon yang baik, sampai hanya Kir-Hareset saja yang ditinggalkan. Lanjutkan terus. Tetapi kota ini ditembaki oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru. Amin. Saudara gereja Tuhan, bahwa firman Allah berkata melalui Elisa, Moab akan diserahkan, itu perkara yang ringan. Lembah ini akan penuh dengan air, itu perkara yang ringan. Gereja Tuhan, sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar bagimu hari-hari ini, itu adalah sangat ringan di mata Tuhan. Bagianmu, yang pertama, mintalah petunjuk dari Tuhan. Yang kedua, saudaraku, bangun pujian penyembahan. Yang ketiga, belajarlah jadi orang Kristen yang taat. Dan yang keempat, gereja Tuhan, mari belajar mempersembahkan korban dengan dahsyat dan luar biasa. Jangan tidak percaya. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, hari-hari ini bukan hari yang biasa. Saya menerima banyak saudaraku telepon dan WA. Ada orang berkata, Pak Pendeta, haleluya, saya sudah lakukan cara A, cara B, cara C, cara D, tapi nggak ada hasil. Bahkan Bapak Ibu, dia sudah jual ini, belum ada terobosan, belum ada jawaban. Artinya gereja Tuhan ini bukan, kita sedang berada pada masa yang, ini bukan masa biasa. Tapi gereja Tuhan, Alkitab berkata, waktu Anda belajar, yang pertama, engkau belajar meminta petunjuk Tuhan. Engkau, saudaraku gereja Tuhan, berkomitmen, bangun pujian penyembahan, khususnya di pagi hari. Dan yang ketiga, jadilah orang Kristen yang taat. Dan yang keempat, saudaraku, mempersembahkan korban setiap hari. Maka saya percaya, engkau diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Maka gereja Tuhan, bilangan pasal 11 ayat 18, Alkitab berkata, Tuhan berfirman, bahwa bangsa itu, Tuhan akan memberikan makanan. Karena bangsa itu berkata, siapakah yang memberikan kita daging? Mereka tidak percaya kalau Allah itu berkuasa mengirimkan makanan kepada mereka. Bilangan 11 ayat 18. Bilangan 11 ayat 18. Amin. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan. Tuhan berkata kepada Musa, kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging. Kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata. Orang-orang Israel menangis di hadapan Tuhan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Siapakah yang memberikan kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Alkitab berkata, Musa, kasih tahu umatku, aku akan memberikan engkau daging untuk dimakan. Tapi perhatikan 21, Musa pun tidak percaya. Ayat 21, haleluya. Bilangan 11 ayat 21. Amin.
Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka? Bapak Ibu, dalam ketidakpercayaannya, Musa berkata, dapatkah diambil lembu sapi domba untuk mereka? Sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka? Saudaraku, Musa dalam ketidakpercayaannya berkata, dapatkah ditangkap ikan dari laut untuk mereka? Sehingga mereka mendapat cukup. mendapatkan cukup. Tapi Tuhan menjawab Musa. Gereja Tuhan menjawab ketidakpercayaan Musa. Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Masakan kuasa Tuhan kurang? Dengan kata lain, Tuhan mau bilang, Musa, itu perkara yang ringan bagiku. Itu perkara yang kecil bagiku. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, hari-hari ini sebagai orang Kristen, orang percaya, jangan batasi kuasa Allah. Jangan batasi kuasa Tuhan. Gereja Tuhan, sesuatu yang sulit bagimu, itu perkara yang ringan bagi Tuhan. Perhatikan ayat 31. Haleluya. Ayat 31. Bilangan 11 ayat 31. Amin. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Alkitab berkata, bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan. Orang Israel. Dan di sekelilingnya. Sudah, gereja Tuhan, ada dua mujizat yang besar yang kita dengarkan hari ini. Yang pertama, bertiuplah angin yang dari Tuhan, sehingga seluruh perkemahan Israel penuh dengan burung puyuh. Yang pertama. Yang kedua, pagi-pagi benar dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 20. Pagi-pagi benar datanglah air dari Edom, maka seluruh lembah itu penuh dengan air. Dan saudaraku, firman Allah berkata melalui Elisa kepada 3 raja ini, itu perkara yang ringan bagiku. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, apa yang mustahil bagimu? Apa yang sukar bagimu? Apa yang sepertinya sulit bagimu? Saudaraku, dengarkan gereja Tuhan. Menurut Alkitab, menurut Tuhan sendiri, itu perkara yang ringan bagi Tuhan. Gereja Tuhan, saudara yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, saudara yang sedang berdoa untuk kesembuhan, saudara yang sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga, waktu engkau mencari Tuhan, itu perkara yang ringan. Saudaraku, ada satu keluarga yang selalu setia mesbah malam di kita. Saya tahu keluarga ini, saudaraku, membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi saya melihat bagaimana pemulihan demi pemulihan terjadi. Saudaraku, kemarin di mesbah malam dia bercerita, Pak Pendeta, anak saya juara 1 lomba nyanyi di sekolah. Besoknya lagi dia berkata, Pak Pendeta, puji Tuhan, anak saya juga juara 1 di sekolah. Artinya gereja Tuhan, waktu Anda mencari Tuhan, maka pemulihan pasti datang, pasti terjadi dalam hidup saudara. Pemulihan keuangan. Saudaraku, ada satu keluarga dari Malaysia, awalnya utang di mana-mana, tapi waktu dia belajar untuk taat, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, waktu dia belajar memberi, apa yang terjadi? Saudaraku, dia mengalami roti dalam tempayannya, minyak dalam buli-bulinya tidak berkurang. Dia berkata, Pak Pendeta, saya sudah lama bekerja di bidang ini, dan belum pernah saya mengalami pencapaian yang sehebat ini. Tetapi waktu saya belajar taat, saya melihat justru di masa pandemi, bagaimana Tuhan membuat mujizat dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, Tuhan, tidak ada yang sukar bagimu. Semuanya itu ringan bagimu, mudah bagimu. Karena itu buat kami percaya, apapun yang kami alami hari-hari ini, kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Engkau yang menyembuhkan orang-orang sakit, melepaskan orang-orang terikat. Engkau yang memulihkan rumah tangga, memulihkan keluarga. Engkau yang memberikan keturunan ilahi. Engkau yang memenuhi roti dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti ini persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Mari ucapkan syukur dalam nama Yesus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Oleh tubuhmu kami sehat. Oleh tubuhmu, oleh kematianmu di atas kayu salib, dosa kami diampuni. Dan oleh bilur-bilurmu, sakit penyakit kami disembuhkan. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Berbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari engkau yang percaya minum dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku umat Tuhan yang percaya, angkat tangan saudara, ucapkan syukur dan mulai naikkan doa dan berbahasa roh. Hora laba sheka takiara dalaba. Bapak Ibu mari naikkan doa pujian penyembahan. Hora laba sheka takiara nalaba sheka taka. Oh yara laba sheka takiara dalaba sheka taka. Hora laba yara laba sheka takiara dalaba sheka takiara dalabo. Hora laba sheka takiara dalaba sheka taka. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa yang sulit bagimu itu perkara yang ringan bagi Tuhan? Saudaraku, pokok-pokok doa saudara akan berubah menjadi kesaksian. Karena itu adalah perkara yang ringan bagi Tuhan. Sakit penyakitmu yang mungkin menurut dokter penyakitmu parah, itu adalah perkara yang ringan bagi Tuhan menyembuhkan. Haleluya. Pernikahanmu yang diambang perceraian, itu adalah perkara yang ringan untuk memulihkan pernikahan saudara. Mungkin anak-anakmu yang belum bertobat, yang terikat dengan banyak ikatan, saudara, itu adalah perkara yang ringan untuk melepaskan dan membebaskan. Mari mulai naikkan doa-doa pujian penyembahan. Haleluya. Tuhan terima kasih, terima kasih. Kami angkat tangan kami. Bapak kami percaya semuanya mungkin bagimu. Kuasamu tidak kurang. Kuasamu sanggup menolong kami, memberkati kami dengan dahsyat. Tuhan terima kasih. Sebagai tanda ucapan syukur kami boleh membawa persembahan kami, ucapan syukur kami. Mari angkat tangan saudara. Ikuti saya. Katakan, aku percaya roti dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan pernah berkurang. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu, gereja menyediakan ada nomor rekening bagi Bapak Ibu yang mau menabur, membawa persembahan ucapan syukur dan persembahan sulung, dan juga persembahan persepuluhan. Silakan Bapak Ibu membawa persembahan saudara dengan sukacita. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, ada satu pengumuman Bapak Ibu. Gereja kita mengadakan ibadah doa fajar. Saudara gereja Tuhan, saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Setiap hari jam 5 pagi, termasuk Minggu pagi jam 5 pagi. Saudaraku, ibadah ini menjangkau banyak orang. Dan malamnya, saudaraku, setiap jam 8 malam kita ada ibadah, haleluya, untuk umum, ibadah mesbah keluarga. Dan setiap hari Rabu, jam 7 malam waktu Jakarta, ada ibadah khusus Malaysia. Silakan bergabung, saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari tutup, saudaraku gereja Tuhan, bulan ini dengan ucapan syukur. Saya percaya berlimpah-limpah kemurahan, berlimpah-limpah kasih karunia atas saudara. Angkat tanganmu, pulang terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai memberkati saudara. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat, di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Terimalah berkat Allah Bapa yang diberkati. Bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Amin, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.